Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang saya hormati, Ki Ageng Guru pada hari ini akan menjawab satu pertanyaan yang tidak terlalu pelik, tetapi membutuhkan satu pemikiran yang lebih mendalam, terutama tentang apa artinya berdekatan dengan Allah. Bahwasanya Allah selalu memberikan peringatan kepada manusia tentang bagaimana sebaiknya kita melakukan kontak dan melakukan satu ibadah untuk menyembah Allah. Pada prinsipnya, karena Allah itu adalah satu zat yang maha kuasa, yang menciptakan manusia, bumi dan seisinya, maka sudah sepatutnya lah bahwa kita selalu memohon kepadanya tentang apa saja, kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, pertanyaan menyangkut tentang kedekatan kita dengan Allah itu tidak terbantahkan bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa ia begitu sangat dekat dengan manusia, ya, sedekat urat nadi kita. Ini menunjukkan bahwa kita selalu berdekatan dengan Allah. Masalahnya adalah manusia sering tidak mengindahkan atau setidak-tidaknya lupa bahwa Allah itu sangat dekat. Dan karena Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, maka sudah sewajarnya bahwa bertakwa kepada Allah itu artinya kita memohon selalu pertolongan Allah itu sendiri dalam segala hal, dalam kesulitan, dalam mencapai cita-cita, di dalam punya keinginan-keinginan. Maka tidak ada kekuatan dan kekuasaan selain dari yang maha menciptakan itu. Dan di situ karena kita terlalu dekat, ya. Tetapi dalam Al-Quran itu selalu disebutkan banyak mereka yang mengabaikan, bahkan melalaikan. Sudah diperingatkan berkali-kali dengan musibah, dengan kesengsaraan dan lain-lain. Tetapi mereka tidak yakin, ya, bahwa semuanya ini atas kehendaki Allah. Tidak ada satupun gerakan di dunia ini yang tanpa digerakkan oleh Allah Sang Pencipta itu sendiri. Dalam satu kajian yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di situ beliau mengatakan bahwa janganlah engkau suka mempercayai kata orang-orang. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak berlandaskan akal sehat dan tidak bersumber dari Al-Quranul Karim. Tetapi banyak orang yang bahkan mempercayai kata-kata orang yang sebetulnya mereka berpikir secara sesat. Maka di situ Allah berfirman bahwa ya, satu-satunya sumber yang dapat dipercaya adalah kata-kataku atau apa yang disebut di dalam Al-Quran itu sendiri. Banyak contoh, ya, yang dikemukakan di dalam Al-Quran itu antara lain ketika Ibrahim menghadapi api di atas kayu bakar. Dan waktu itu Jibril datang. Aku akan menolongmu, hai Ibrahim. Tapi Ibrahim mengatakan, aku tidak perlu pertolonganmu, karena Allah lah yang akan menolongku. Itu artinya bahwa ketakwaan kepada Allah itu adalah hal yang paling utama. Dan ternyata api itu pun berubah dari panas menjadi dingin. Itu karena kuasa Allah. Juga diceritakan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun,
dalam Al-Quran ditulis bahwa bawalah ayatku dan katakanlah ayat-ayatku ini merupakan kebenaran. Dan ketika Raja Fir'aun itu menentang dan menguji Musa dengan tali-tali yang berubah menjadi ular, maka Musa meminta bantuan. Gusti Allah, ya Tuhanku, apa yang harus aku lakukan? Lemparkanlah tongkatmu. Kata Allah, maka dilemparkan tongkatnya menjadi ular dan memakan seluruh ular yang ada di depan Fir'aun. Kemudian para penyihir-penyihir yang tadi merubah tali-tali menjadi ular, bersujudlah ia kepada Musa dan mengikuti agama Islam. Jadi di situ juga diceritakan pada waktu Musa sudah berada di pinggir laut, sementara Raja Fir'aun sudah mengejar sangat dekat, maka Allah mengatakan, pukullah lautan dengan tongkatmu. Maka ketika dipukulkan, maka membelahlah laut dan Musa kemudian dapat jalan di atas laut. Dan ketika Fir'aun dan bala tentaranya mau mengejarnya, laut itu telah kembali menutupnya, sehingga seluruh bala tentara Fir'aun dan Fir'aun sendiri mati dalam keadaan yang kafir. Nah, dari cerita-cerita itu kita manusia janganlah merasa enggan atau merasa tidak dekat dengan Allah, karena satu-satunya jalan yang dapat terhindar dari segala malapetaka dan segala mara bahaya yang akan mengancam kita, yakni pertolongan dari Allah itu sendiri. Nah, di situ kita harus berpikir bagaimana cara yang dekat, yang paling dekat mengingat Allah itu ya berzikir. Berzikir itu mengingat kepada Yang Maha Kuasa. Dan ada tuntunannya zikir itu. Sebagaimana sholat, ya, sebagaimana puasa, sebagaimana rukun Islam yang lainnya. Dengan demikian, untuk kita bisa bertakwa dengan lurus, memang dibutuhkan seorang guru atau seorang mursyid yang membimbing kita ke arah jalan yang lurus. Dan dalam hal ini kita harus banyak belajar dari berbagai aliran Islam yang ada di dunia ini. Dan saya kira Islam Sunnah wal Jamaah menurut pendapat saya dapat diikuti secara cerdas, ya, dan kemudian kita dapat melaksanakan segala ibadah yang dekat dengan Allah itu karena tuntunannya, yakni dua kitab penting, satu Al-Quranul Karim, yang kedua Al-Hadis. Saya kira begitulah. Kita mengingat Allah itu tidak boleh lebih dari beberapa detik atau second, ya, karena kalau kita melupakan Allah sedikit saja, maka biasanya hawa nafsu yang memasuki kita, dan itu akan membawa kita dalam kesesatan dan bencana. Sekian, Ki Ageng Guru mengucapkan selamat untuk menunaikan iman dan takwa dan ibadah kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.